Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ridwan Rohman di The Hunter Channel di segmen obrolan malam-malam. Kali ini saya kedatangan tamu nih teman-teman, yang kalau teman-teman sering mengikuti channel The Hunter atau waktu dulu sering live IG, ini juga suka ikut teman-teman. Yang orang di samping saya ini suka ikut penelusuran gitu, karena salah satu tim juga dari The Hunter Channel. Oke, Kang Adit, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bagaimana kabarnya? Ini sebenarnya saya itu emang lagi gak enak badan ya Kang Adit, karena cuaca juga teman-teman. Mudah-mudahan Kang Adit terus teman-teman semua The Hunter sehat-sehat selalu ya, jaga kesehatan, karena emang sekarang cuaca lagi pancaroba nih teman-teman, jadi gak baik lah buat kesehatan. Terus jaga kesehatan. Oke, sebelum lanjut nih ke cerita lengkapnya, Kang Adit boleh diberitahu dulu kisi-kisinya mau bercerita apa nih sekarang? Bercerita kisi-kisi sedikit. Oke. Tentang kan ini di video kemarin upload review yang ke Cidomas. Ya, Bareng sama Kang Dika. Kang Dika juga. Sekarang ini kalau bahasanya POV. POV itu apa? POV itu point of view. Kalau kemarin kan dari sudut pandangnya Kang Dika. Iya. Sekarang POV dari sudut pandang saya sebagai selaku tim pantau. Oke. Jadi Kang Adit ini tim pantau ya? Ya. Teman Hunter semuanya, sekilas info ya, karena kemarin itu kan udah dijelaskan ya sama Kang Dika juga, sama saya juga, bahwa penelusuran kemarin itu yang melakukan penelusuran berdua, saya sama Kang Dika, terus ada tim pantau juga, Kang Adit dengan Kang Ojak. Ya, Kang Ojak. Kebetulan Kang Ojak pakai headset terus sebenarnya. Ya. Jadi dia cukup cuek lah ya. Kang Adit ini mau menceritakan kembali apa yang dirasakan gitu kan ya, waktu kemarin penelusuran. Kang Adit sebagai tim pantau. Nah, Kang Adit bisa dijelaskan juga enggak tim pantau itu apa sih? Tim pantau itu kalau misalkan ada yang kurang tambahin aja ya Kang ya. Oke. Tim pantau menurut saya, tim pantau itu adalah sebuah atau seseorang yang mengamati dari jauh. Misalkan ada dua orang yang sedang melakukan eksperimen atau apa namanya, penelusuran ke tempat-tempat itu. Jadi tugasnya tim pantau adalah melihat apakah penelusuran itu berjalan dengan mulus ataupun ada kendala. Kalau misalkan ada kendala, tidak boleh lari, tidak boleh kabur. Usahakan datang mendekat kepada yang melakukan penelusuran agar dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Betul sekali teman-teman. Jadi itulah ya penjelasan tim pantau, yaitu ada beberapa orang atau tim juga yang memantau keadaan juga ya, keadaan yang lagi penelusuran atau yang lagi explore. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya tim pantau bertugas atau bertanggung jawab gitu kan, untuk memantau juga dari jauh tentunya teman-teman, tapi tidak terlalu jauh ya. Ya, terus kalau tim pantau itu harusnya ya harus fokus, nggak boleh main headset. Nah, Kang Ojak dengerin, Kang Ojak. Nggak boleh melihat ke sana kemari, dan juga nggak boleh ketakutan. Soalnya suka ada yang suka ingin jadi tim pantau padahal mah gitulah. Ya. Nah, buat Kang Ojak nanti temenin Kang Adit tim pantaunya itu jangan pakai headset, karena Kang Adit sama saja dengan sendiri gitu menjadi tim pantau ya, padahal berdua gitu kan. Oke, teman-teman Hunter semuanya, mungkin itu sedikit kisi-kisi juga dan juga penjelasan bahwa tim pantau itu apa. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, kemarin hasil reviewan juga buat teman-teman Hunter semuanya. Yang belum subscribe dulu, like, comment, and share juga, biar kami tambah semangat membuat videonya teman-teman. Ya, betul sekali itu. Subscribe.
karena subscribe itu gratis. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kami upload video baru teman-teman itu tahu, bisa langsung nonton gitu kan. Oke, teman hunter semuanya, kita langsung saja ke cerita atau pengalaman Kang Adit waktu kemarin menjadi tim pantau waktu penelusuran ke pabrik tahu atau ke Curug atau ke Cidomas ya. Karena kemarin melakukan ke 3 tempat teman-teman. Oke Kang Adit, bisa langsung saja. Bisa langsung, ya. Oh iya, sebelum lanjut Kang Adit, maaf saya potong. Kemarin Kang Adit kalau ke Curug Tahu sama pabrik tahu itu emang dari jauh banget ya, karena nggak ikut. Kang Adit itu ikut ketika ke pemakaman, ketika eksplor ke pemakaman. Ini boleh diklarifikasi gak kenapa saya nggak ikut ke? Ya, boleh Kang. Pertamanya, pada saat itu kan udah janjian kan jam berapa tuh, jam 10. Karena ada sesuatu yang mendadak. Oke. Saya itu sesuatu yang penting lah, tidak bisa disebutkan di sini. Tetapi untungnya pas saya keluar dari rumah itu kan jalan dulu sebelah utara itu, saya kan sambil melihat live-nya dari channel The Hunter juga, Ya. supaya tahu kan lagi Tetap lagi mengamati lah ya. tetap mengamati. Akhirnya ketemu dengan 3 orang, yaitu Kang Ridwan dan Kang Dika dan juga Kang Ojak yang tetap headset selalu. Headset ya. Seperti itu Ya. klarifikasinya. Kang Ojak juga sih sempat ikut ke sana, tapi cuman beliau juga mungkin mengamatinya dari jauh dan juga kalau nggak salah nunggu di Kang Adit juga ya. Ya. Kang Ojak itu. Oke. Baik, teman-teman, langsung saja nih Kang Adit. Apa saja ini? Awalnya dia. Awal itu saya itu kan berempat, 2 di depan, 2 di belakang. Kang Dika sama Kang Ridwan di belakang, di belakang di depan berdua berjalan, tapi jalannya itu lumayan cepat. Oke. Sehingga lumayan tertinggal cukup jauh pada awalnya, dan ketika sadar pada cukup jauh akhirnya mendekat lah. Tetapi kan tim foto dua manusia Ya, 2 orang. tetapi saya itu tidak ngobrol dengan Ojak itu. Ya. Iya, walaupun saya itu sudah mengajak ngobrol 1 kali 2 kali lah, kan ningali tidak ada headset, ya udahlah. Pada saat mau mendekat ke pemakaman, pas ada saung kan berdua itu yang di depan udah mulai jauh lah, udah mulai meninggalkan. Itu tuh saya tuh sebenarnya sudah ngeh atau mendengar suara-suara yang seperti apa itu teh, gamelan-gamelan ataupun drum atau apalah yang Ya. seperti menyambut. Ya, benar sekali. Padahal di utara, selatan, barat, timur itu tidak ada desa ataupun perkampungan yang ada. Ada juga jauh banget ya. Nah, Jauh banget teman-teman. Soalnya saya itu mendengar lalu diam, bahasanya itu diam, tidak bergerak, mematung, seperti apa ya itu, merasakan sesuatu. Ketika sudah sadar dan sudah ngeh, yang berdua itu sudah jauh banget, Ya. jauh banget posisinya, dan Ojak tuh katanya tidak mendengar lah. Itu sudah berdua, saya tuh berteriak kepada Dika Yang di depan dan saya juga kan teriak. berteriaknya. Kalau bahasa Sunda tenan, Ya, bahasa Sunda juga apa. berteriak tadi kadang tuh Dika itu nggak tahu lah, pokoknya langsung ke depan, langsung jalan sama Kang ya. Ya. Tapi sempat matung juga saya juga sama Kang Dika sebenarnya. Tapi kan udah jauh kan posisinya. Iya, jauh karena udah jauh, dan juga Kang Adit sama Kang Adit. Saya juga dengar sama Kang Dika, sempat matung juga saya juga karena kaget dengar gitu kan. Kebetulan mata saya kan sedikit buram lah, jadi tidak terlihat. Kecilnya sudah jauh. Dan ketika sudah jauh, mereka sudah jauh, sudah ke bawah kan. Ya, ke bawah. Saya tuh memaksa Ojak untuk mengobrol. Karena posisi itu di Ya, Akang. karena sudah berdua. Ya. Karena sudah berdua kan otomatis ngajak ngobrol, lalu
bertanyalah pada dia, Jak, kadang tuh tadi suara-suara siga gamelan gitu. Jak dengan polosnya berkata, itu orang mah tengah ada ingin nanawan. Di situ udahlah menunggu daripada sebenarnya ingin apa sih, mengikuti, tetapi mendingan diam saja di sini menunggu ya, karena emang kondisinya juga masih kondusif gitu kan. Masih kondusif. Menunggu itu tidak ngobrol, malah saya tuh HP lah apalah, karena masih sibuk nge-headset tuh jatuh. Menunggu itu cukup lama, 5 menit 10 menit. Pas itu suaranya sudah berhenti. Ya. Tetapi saya sadar suaranya sudah berhenti pas kalian datang. Suaranya udah berhenti, tapi saya sadar pas suaranya berhenti pas kalian datang. Oke, jadi gimana maksudnya tuh? Misalkan suaranya tuh udah gak ada ya, tapi nggak sadar belum pas kalian udah datang kan bertanya kan otomatis. Ya. Tadi ngadangu tuh aya suara gitu gamelan. Nah, kan kadangu kan otomatis ngobrol. Terus Kang Ridwan kan bertanya kan pas nyampe apa sih? Pas nyampe Saung kalau nggak salah, atau nyampe mana lah. Suaranya langsung hilang. Iya. Entah. Pas dari situ saya langsung sedih oke. Suaranya udah hilang. Suara apaan itu? Iya. Yang jadi pertanyaan. Untungnya tidak ada hal-hal yang tidak dialami lah. Ya. Saya juga sebenarnya tidak melihat sosok-sosok, teman-teman, cuman mendengar suara-suara. Nah, tapi yang anehnya pas awal datang ke bibir makam tuh, kita mendengar suara kayak gamelan atau tabuhan-tabuhan gendang gitu, seperti kita disamut lah gitu kan. Tapi gak tahu juga itu tuh suara apa ya. Emang jelas sekali sih. Iya, jelas sekali, dan juga terdengarnya keras. Iya, keras banget. Tapi disayangkannya si suara itu tidak terekam di ketika live streaming, karena emang suara kodok jangkrik itu begitu keras, karena emang di pinggir-pinggirnya itu pesawahan juga ya, dan ada terus juga ada perkebunan jati juga, teman-teman. Jadi suara hewan-hewan itu lumayan keras gitu. Menutupi suara gamelan. Kan gamelan dari jauh. Hewan-hewan dari dekat kamera ya, kalau di video mah kalah sih. Kalah. Terus Kang Adit, setelah itu apalagi sih yang dirasakan ketika memantau? Itu yang dirasakan Merinding pasti sih ya. Merinding pastilah. Sempat lemas nggak? Enggak lemas, tapi kan merinding ada. Lemas itu ada lemas, tapi enggak lemas banget. Soalnya pas menunggu itu enggak dalam keadaan berdiri. Nah, jadi duduk jongkok lah sambil menunggu itu. Soalnya ada ojek lah, lumayan membantu untuk tidak terlalu takut ya. Takut kalau sendiri mah ini kena ikut bertiga ke sana. Itu kalau perasaan yang lain mah enggak ada gangguan, tidak ada. Nggak mendengar suara lain lagi? Nggak ada. Berarti cuman mendengar suara gamelan. Nah, teman-teman, emang sih ya jelas banget gitu kan. Kemarin juga udah diceritakan bersama podcast Kang Dika juga bahwa kami itu tidak melihat apa-apa, tapi ketika kita masuk ke bibir makamnya itu kita mendengar suara gamelan yang cukup keras, teman-teman. Nggak tahu itu arahnya dari mana, tapi yang kita dengar itu arahnya dari si pemakaman itu. Iya. Dan juga info ya, saya itu baru pertama kali mendengar yang seperti itu. Pertama kali, sebelumnya belum pernah banget kalau mendengar mah. Kalau melihat sekali dua kali mah adalah kan sudah diceritakan di video yang pertama. Oke. Nah, kalian juga pernah podcast nih, teman-teman ya. Di podcast obrolan malam-malam segmen 1. Nanti saya sediakan link videonya di deskripsi ya. Oke. Kang Adit, setelah itu ada kejadian apa lagi sih? Setelah kalian datang. Ya, setelah kami datang habis penelusuran. Kejadian alhamdulillah sih nggak ada kejadian. Lancar aja kan ya.
langsung pas pulang itu kan ngobrolin yang tadi, langsung jadi pas datang itu nggak menunggu sampai di rumah, langsung ditanyakan. Iya, Pas di tempat. langsung di tempat kan ditanyakan. Nah, kirain saya cuma sama Kang Dika doang gitu kan yang denger. Ternyata tim pantau juga yang jauh itu denger, teman-teman. Yang jauh juga denger jelas ya, apalagi kita yang udah deket, teman-teman. Sangat keras sekali gitu kan suaranya. Kita juga sangat-sangat terpaku gitu kan, nge-freeze lah, diem gitu kan dengar suara gitu. Ya untungnya sih gak terjadi hal apa-apa gitu kan, di bibir makam juga gak terjadi apa-apa, karena emang kita juga melakukan penelusuran itu nggak sampai ke dalamnya banget, karena emang sebelumnya kita belum izin dulu gitu kan, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Ada yang takut hilang, nanti kita yang disalahkan gitu kan. Makam hilang, mayat hilang, Iya. jam kubur bawa pacul lah, penelusuran. Oke, jadi gitu teman-teman. Terus abis itu beres kan? Beres habis itu nggak ada sih, alhamdulillah. Oke. Mungkin ditunggu cerita selanjutnya, Oke, ya benar sekali. bakalan banyak lah. Terus stay tune pokoknya di The Hunter Channel. Nah, sebagai info teman-teman, Kang Adit juga mau bercerita lagi nih pada video selanjutnya. Mungkin abis ini dari satu, terus yang kedua lah misalnya. Abis dari ini yang kedua. Nanti akan menjelaskan apa Kang Adit? Saya akan menjelaskan ciri-ciri adanya makhluk hidup di sekitar kita. Ciri-ciri yang umum lah, nggak yang susah. Oke, berarti kalau ada makhluk goib di sekitar kita itu apa nih Ya, ciri-cirinya itu gitu? dari berbagai sumber-sumber. Oke. Nggak asal. Ya, kita juga memang riset dulu ya dari sumber-sumber Iya, juga. harus. Nggak asal jeplak Ya, gitu. biar terpercaya. Ya, benar sekali teman-teman. Oke, mungkin itu ya Kang Adit yang dapat diceritakan hari ini. Terima kasih kepada teman The Hunter semuanya yang udah menonton video kali ini. Terus saksikan terus The Hunter Channel gitu kan, karena masih banyak cerita-cerita horor, nutrisi protein buat kalian yang tentunya horor. Besok juga ada cerita dari seorang perempuan asal Indramayu teman-teman. Ketika saya lupa lagi ya 2000 berapa, tapi ada nanti disebutkanlah di video kan. Ketika waktu tur SD, jadi orang tuanya itu bisa disebut kepala sekolah. Kepala sekolah SD. SD, kepala sekolah SD, ada tur SD, anak SD gitu kan. Dari wisata. Ya, para wisata ke tempat-tempat bersejarah gitulah, anak SD. Nah, ada kejanggalan-kejanggalan ya, contohnya lah ya, saya kasih bocoran satu aja. Ketika membeli tiket, nah, si tiketnya itu kurang, padahal udah ngitung gitu kan. Misal si anak SD yang ikut 30 orang, udah beli 30 orang, ketika dihitung lagi si anaknya kurang 2 si tiketnya. Jadi si anak SD-nya itu jadi ngelebihin 2 dong. Oh, Nah, udah beli tiket 30. 30. Tapi pas dihitung, dicek lagi, kok anak murid ada 32 gitu kan. Oh. Nah, ketika udah masuk, si tiketnya jadi lebih 2 lagi gitu kan. Nah, si anak SD yang 2 ini kemana gitu kan. Nah, gitu iya, kan. iya. Nah, sebagai bocoran itu teman-teman. Jadi saksikan terus ya. Itu nanti bakal tayang di segmen Tahor atau cerita horor teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semuanya yang udah nonton video kali ini. Buat kalian semuanya yang mempunyai cerita-cerita horor, kalian boleh komen ya di kolom komentar. Kemudian nanti boleh DM ke IG saya, nanti saya sediakan di deskripsi juga teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih. Terus saksikan The Hunter Channel hanya di segmen obrolan malam-malam.